Hadiah rumah 2000 meter persegi. Kembali ke 30 tahun lalu, Mayor Bacok terus berpindah-pindah penugasan dari satu daerah ke daerah lain. Tapi dia selalu menyempatkan pulang mengurus orang tuanya. Tahun itu dia membangun rumah megah untuk papa dan mamanya di atas lahan 2000 meter persegi. Itu rumah paling besar di kota kecamatan. Siapapun yang lewat di depannya akan berkomentar, "Bukan main Bacok, sudah sukses dia jadi tentara." Atau, "Nah, besok-besok kalau kau besar jadilah seperti Bacok. Sayang sekali dia dengan papa mamanya. Dia bangunkan rumah megah." Mamanya berlinang air mata saat rumah itu selesai, bangga sekali dengan putra bungsunya. Tak pernah mama berani bermimpi Bacok punya rumah sebagus ini, tak pernah. Isak mamanya saat menatap hamparan marmer di lantai ruang depan. Saat pangkatnya naik menjadi kolonel, Bacok sempat ditarik ke kantor pusat menjadi ajudan presiden. Namanya semakin dikenal oleh pejabat tinggi ibu kota. Relasi dan kenalannya semakin luas. Tidak ada pengusaha top saat itu yang tidak kenal dengan kolonel Bacok. Tentara yang patuh, fokus dan disiplin. Tentara yang dekat dengan semua pihak, bisa menyelesaikan masalah rumit. Lepas dari ajudan presiden, dia naik pangkat lagi dan langsung berurusan dengan masalah serius di pulau jauh itu. Tambang itu proyek nasional, bahkan presiden mengikuti perkembangannya. "Kau selesaikan masalahnya, Bacok." Atasannya memberi perintah. "Siap, laksanakan." Bacok mengangguk mantap. Saat dia siap menaiki helikopter, anak buahnya berlari-lari kecil menyampaikan berita. Bacok bergegas kembali ke ruangan mengambil gagang telepon. Papa kau meninggal Bacok." Papa kau meninggal Bacok." Mamanya menelpon menangis. Bacok terdiam meremas jari. Seperti ada sembilu mengiris air matanya. Seperti ada sembilu mengiris hatinya perih. "Aku tidak bisa pulang, Ma. Aku punya tugas penting yang harus diselesaikan." Bacok bicara setelah 2 menit tenggang. "Tidak apa, Nak. Mama tahu kau adalah jenderal kebanggaan papa dan mama. Tunaikan tugas bangsa dan negara. Biarkan mama yang mengantar papa ke pemakaman bersama kakak-kakak kau. Papamu akan tersenyum dari surga melihat kau, Bacok." Bacok berteriak memukul meja. Dia tentu ingin pulang. Bagaimana mungkin dia tidak menghadiri pemakaman papanya? Tapi tidak, dia selalu patuh, fokus dan disiplin. Itu harga yang harus dia bayar atas pilihan hidupnya. Bacok merapikan seragam militernya, memakai kembali topi yang sempat terjatuh, bergegas menuju helikopter, berseru lantang ke pilotnya, "Segera berangkat." Saat helikopter melintasi lautan menuju pulau jauh itu, wajah papanya terbayang di permukaan biru air. Wajah papanya yang lelah pulang dari kantor kecamatan. Wajah papanya yang dia menatap tagihan SPP anak-anaknya. Wajah papanya yang senantiasa bekerja keras demi anak-anaknya. Bacok mengepalkan tinju mengusir kenangan itu. Dia harus fokus. Masalah di pulau itu selesai. Tambang kembali beroperasi. Dan lebih penting lagi, selesai dengan damai, tidak ada ributan di media. Atasannya menepuk-nepuk bangga bahunya, dan tentu saja lebih senang lagi pemilik tambang, jenderal satu ini aset berharga. Bacok bisa pulang ke kampungnya, berziarah ke makam papanya. Mamanya menangis memeluknya di depan pusara. Mamanya menangis memeluknya di depan pusara. Setengah jam dia kembali ke ibu kota, menaiki helikopter. Penduduk bersorak-sorai di lapangan kecamatan. Anak-anak berlarian mengejar helikopter yang mulai meninggi. "Bukan main Bacok, aku ingat betul. Dulu dia membeli minyak goreng di warungku, masih kecil. Sekarang dia hebat sekali. 30 tahun mengabdi jadi tentara. Bacok pensiun, dia pensiun kaya raya. Tidak kurang 200 miliar hartanya. Yang menurut klaim bukunya semua adalah harta istrinya, warisannya. Bacok pensiun di pangkat letnan jenderal, tidak berhasil menggapai pangkat tertinggi. Tapi buat apa, itu hanyalah pangkat. Dia pensiun untuk mengambil jabatan menarik lainnya, duta besar. Dan itulah alasan pentingnya agar dia bisa segera belajar tentang dunia baru yang lebih seru, bisnis.
2 tahun menjadi duta besar membuat jaringannya lebih luas lagi. Berkenalan dengan komunitas internasional, menghadiri acara-acara penting di Beijing, Shanghai. Dan setelah itu tidak hanya bersumber dari warisan kekayaannya, tumbuh berkali lipat, meningkat tajam. Perusahaannya muncul di mana-mana, dia menjadi pengusaha top. Menariknya, karir Bachok di pemerintahan juga menanjak tinggi. Presiden silih berganti, partai politik pemenang timbul tenggelam. Dia tetap memegang jabatan penting. Menteri pengaruhnya semakin besar, sama saat dia masih menjadi tentara aktif. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Menteri Bachok. Dia mengangkangi puluhan penugasan. Tidak ada yang bisa, hanya Menteri Bachok yang bisa. Anak kecil dari kota kecamatan itu telah berlari jauh sekali. Kembali ke ruangan 3x6 meter. Saudara Menteri, 30 tahun lalu saat saudara masih berpangkat mayor, saudara membangun rumah di atas lahan 2000 meter persegi untuk kedua orang tua. Pertanyaannya, dari mana seorang mayor bisa memiliki uang membangun rumah sebesar itu? Rumah itu pemberian, Bachok membuat jawab pendek. Berarti rumah itu gratifikasi. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius memotong. Tidak apa, biar saya yang menjawabnya. Bachok menimpali. Rumah itu hadiah, pemberian dari pihak lain, bukan untuk saya, tapi untuk orang tua saya. Siapa yang memberikannya? Aktivis lingkungan mendesak. Saya tidak tahu. Yang menerima hadiah bukan saya. Bachok menjawab datar. Tentu saya tidak bisa melarang jika ada orang lain yang hendak memberikan hadiah ke orang tua saya. Oh iya, siapa yang mau memberikan hadiah ke mantan pegawai kecil di kantor kecamatan? Kecuali jika dia itu terkait dengan jabatan saudara saat itu, komandan tentara yang menyelesaikan kasus tenggelamnya seorang anak di lubang bekas tambang. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius berdiri lagi. Dari tadi pihak penggugat hanya bermain retorika. Jika dia memang punya buktinya, tunjukkan. Keberatan diterima. Pimpinan sidang mengangguk. Harap pihak penggugat menyertakan bukti-bukti terkait. Kami akan membuktikannya, Yang Mulia. Aktivis itu menoleh lagi ke rekannya, juga ke pintu ruangan. Kami memiliki saksi yang mengetahui persis hadiah rumah itu. Tetapi sebelum saksi dikonfrontasi langsung dengan saudara menteri, poin dari pertanyaan ini adalah sejak lama elit tentara tertentu memiliki hubungan dengan pengusaha-pengusaha di tempat dia ditugaskan. Relasi itu bersifat langsung maupun tidak. Secara langsung misalnya, pengusaha meminta tentara melindungi dan atau menyelesaikan masalah bisnis yang menghadapinya, kemudian memberikan imbalan. Secara tidak langsung, pengusaha rajin memberikan hadiah sebagai investasi di masa depan. Saat mereka mengalami masalah, hasil investasi itu bisa dipeti. Perayaan keagamaan besar, hadiah dikirimkan. Pernikahan, kelahiran anak, hadiah dikirimkan. Menteri Bachok menatap aktivis lingkungan. Jika pihak penggugat ingin menuduh saya menerima gratifikasi, maka jawaban saya jelas sekali, bahwa selama saya berdinas sebagai tentara aktif, saya tidak pernah menerima hadiah apapun dari pihak lain. Aktivis lingkungan itu terdiam. Belum ada tanda-tanda saksinya tiba untuk menyumpal bantahan Bachok. Situasi mulai rumit. Apakah saudara mengenal Tuan Lim? Rekannya berdiri ikut bertanya. Iya, siapa yang tidak? Sejak kapan saudara mengenal Tuan Lim? Saya lupa persisnya. Mungkin saat saya menjadi duta besar, tapi itu biasa saja. Sudah menjadi tugas saya sebagai duta besar untuk berkenalan ke siapapun, termasuk pengusaha investor. Tidak pernah bertemu sebelumnya saat masih menjadi tentara aktif. Tidak pernah mendengar namanya sebelumnya. Mungkin saat masih menjadi mayor dan orang kepercayaan keluarga Tuan Lim menemui saudara. Keberatan Yang Mulia. Keberatan diterima. Harap saudara penggugat langsung pada poinnya. Aktivis itu mengangguk. Setelah saudara pensiun dari tentara, apakah benar saudara mulai mendirikan perusahaan? Iya, tidak ada yang melarang duta besar memiliki bisnis. Menurut catatan kami,
saudara memiliki 4 perusahaan 2 tahun setelah pensiun. 2 diantaranya tambang, 1 perkebunan kelapa sawit, dan 1 lagi perusahaan properti. Apakah benar? Tidak ada yang melarang saya mendirikan perusahaan. Masalahnya adalah 4 perusahaan itu memiliki aset 500 miliar lebih. Bahkan dari harta warisan keluarga istri Anda itu tidak cukup. Dari mana saudara mendapatkan aset sebanyak itu? Kecuali saudara dihadiahkan saham oleh pihak lain di 4 perusahaan itu. Menteri Pajok diam sejenak, memperbaiki posisi duduk. Saya kira istilah hadiah terlalu menyepelekan. Dalam dunia bisnis, penyertaan saham tidak selalu berbentuk uang tunai. Keahlian seseorang, pengalaman, relasi juga bisa dinilai seharga presentase kepemilikan tertentu. Intinya, saya bukan orang yang mendadak diberikan hadiah, apalagi mengemis. Itu adalah hasil kerja keras saya selama ini. Wajar saja jika keahlian saya bernilai tinggi. Wajar. Oh iya, apakah saudara pernah berpengalaman di perusahaan multinasional dengan aset miliaran dolar, dengan aset miliaran dolar? Pernah jadi CEO, CFO, pernah jadi founder perusahaan besar, berlatar belakang pendidikan MBA, lulusan top sekolah bisnis? Memang tidak, tapi saya pensiunan jenderal. Ayolah, ada banyak pensiunan jenderal di luar sana, ribuan. Emangnya mereka semua mendapat durian runtuh, tiba-tiba memiliki perusahaan menggarap lahan tambang baru? Keberatan yang mulia. Hotma Cornelius berdiri, wajahnya sedikit tegang. Sebentar, saya belum selesai. Aktivis itu menimpali cepat. Adalah fakta pensiunan jenderal. Baik, itu dari tentara atau kepolisian, mendadak diangkat menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar. Apa alasannya? Untuk memudahkan bisnis perusahaan tersebut, mulai dari mendapatkan bunga lebih rendah dari bank-bank negara, lobi-lobi proyek, hingga mengamankan operasional bisnis perusahaan. Dalam kasus Menteri Pajok dan PT Semesta Minerals dan Mining, relasi itu lompat lebih tinggi, dimulai saat dia masih berpangkat mayor dan membantu berbagai bisnis tambang keluarga Tuan Lim. Kemudian menjadi duta besar, kemitraan itu naik level. Menteri Pajok diberikan saham perusahaan. Keberatan yang mulia, pihak penggugat dari tadi hanya bermain retorika, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Hotma Cornelius berseru lantang. Keberatan diterima. Apakah saudara penggugat memiliki bukti-bukti dan atau saksi? Dua aktivis itu saling tatap. Seharusnya saksi kunci mereka telah tiba sejak tadi. Seharusnya konfrontasi besar-besaran telah dilakukan, bahwa ada yang mengetahui persis semua itu. Tapi pintu ruangan tetap tertutup. Tidak ada tanda-tanda pemilik warung datang bersama saksi mahkota mereka, hanya lenggang. Happy birthday great grandma, happy birthday great grandma. Wajah-wajah cerah bernyanyi bersama-sama di aula hotel bintang 5. Tamu-tamu undangan mengenakan pakaian mahal, perhiasan mewah, anak-anak kecil berlarian riang di sekitar. Ayo, berhenti dulu kejar-kejaran, mari berfoto dengan great grandma, Pajok berseru. Anak-anak segera berkumpul mengambil posisi masing-masing. Keluarga besar 4 kakak Pajok beserta anak dan cucu juga datang. Itu ulang tahun ke-98 Mama Pajok. Tidak ada lagi rumah kecil ukuran 21 meter persegi dengan 2 kamar sempit. Telah digantikan kamar-kamar bagus yang toiletnya saja lebih besar dibanding rata-rata luas kontrakan buruh di negeri ini. Jangan tanya harga pakaian, perhiasan yang sedang dikenakan mamanya, atau biaya perayaan ulang tahun itu. Lebih banyak dibanding 3.000 bulan gaji pembantu rumah tangga. Selamat ulang tahun, Ma. Pajok mencium pipi mamanya. Terima kasih, Pajok. Mamanya tersenyum, dia masih terlihat cukup sehat, meski duduk di kursi dorong. Andai saja papa kau masih hidup, dia akan bangga sekali melihat semua ini, Pajok. Mamanya menatap anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang berdiri dengan rapi bersiap berfoto.
Mama yakin papamu di surga sana sedang menyaksikan kita. Mamanya pindah menatap tamu undangan, ada menteri, pengusaha top, artis-artis terkenal, aktor-aktor terkemuka. Fotografer mulai mengambil foto ulang tahun. Happy birthday great grandma, happy birthday great grandma. Dua diva masuk ke ruangan, mengajak seluruh peserta bernyanyi. Aula itu dipenuhi suara nyanyian dan tepuk tangan. Petugas membawa kue ulang tahun yang indah, memotongnya ke atas panggung. Happy birthday great grandma, happy birthday great grandma. Undangan terus menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Mama Bacok tersenyum bahagia. Kembali ke ruangan 3x6 meter. Saudara Menteri, apakah Anda tahu istilah oligarki? Salah satu aktivis maju menggantikan rekannya bertanya, berusaha mengulur waktu, menunggu saksi mereka. Tahu, apakah menurut saudara negara ini telah dikuasai oligarki dan Anda adalah bagian dari oligarki? Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius menyambar. Baik, saya revisi pertanyaannya. Saat ini apakah Anda seorang menteri atau seorang pengusaha? Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius kembali berseru. Saudara pihak penggugat, apa poin dari pertanyaan ini? Pimpinan sidang menengahi. Yang mulia, adalah fakta jika saudara menteri adalah pemilik perusahaan tambang, juga berbagai bisnis lain, maka poinnya adalah dia mewakili kepentingan siapa sebenarnya. Karena di negara ini sejak lama telah menjadi praktik lazim saat regulator merangkap sekaligus pelaku. Dia yang mengatur regulasi usaha tambang misalnya, dia juga punya tambangnya. Dia yang mengatur harga minyak goreng, dia yang punya perkebunan kelapa sawit. Situasi ini membuat bertanya-tanya, regulasi yang dikeluarkan pemerintah apakah betulan demi kepentingan rakyat banyak atau demi kepentingan sekelompok orang? Proyek-proyek nasional yang ditetapkan pemerintah, apakah betulan demi bangsa dan negara atau hanya demi kelompok pemilik modal yang memiliki kaki tangan di pemerintahan dengan menjadi mitra bisnisnya, kepentingan pejabat dan keluarganya, kepentingan investor, termasuk izin konsesi proyek raksasa PT untuk PT Semesta Minerals dan Mining yang jelas melibatkan Menteri Bacok. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius memotong. Itu tuduhan tidak mendasar. Oh iya, maka tinggal dijawab saja di sidang dengar pendapat ini. Apakah saudara Menteri Bacok memiliki saham di konsesi raksasa itu? Agar didengar oleh seluruh anggota komite. Karena kita semua tahu, sejak masalah konsesi ini ramai ditentang 2 tahun lalu, di era presiden sebelumnya, Menteri Bacok yang paling lantang bersuara mendukungnya. Keberatan yang mulia, saya akan menjawabnya. Menteri Bacok menimpali Hotma Cornelius. Matanya menatap tajam aktivis lingkungan, fokus. Lenggang sejenak di ruangan itu, menyisakan suara pendingin dan jam dinding. Saya tidak terlibat lagi dalam bisnis sejak menjadi menteri. Perusahaan-perusahaan itu dijalankan oleh orang lain, para profesional. Saya tidak pernah menyampurkan posisi saya sebagai jabatan menteri dengan pengusaha, terpisah jelas. Aktivis lingkungan menggeleng. Apakah saudara memiliki saham di proyek raksasa itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui teknik perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikan? Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius berseru. Sejak tadi dia melonggarkan ikatan dasi. Dia harus mengendalikan sidang ini dengan segera, atau Menteri Bacok akan terjebak retorika lawan. Jelas sekali dua aktivis ini tidak punya bukti apapun. Mereka sedang memancing. Ayolah, tinggal dijawab saja apa susahnya, punya atau tidak, aktivis mendesak. Keberatan yang mulia, jika pihak penggugat punya bukti, maka harap mereka yang menunjukkannya. Kami punya buktinya. Kami punya buktinya yang mulia. Kami punya orang yang bisa bersaksi. Mana buktinya? Mana saksinya? Dua aktivis lingkungan itu sekali lagi saling tatap, lantas menoleh ke pintu ruangan. Brak! Pintu itu mendadak didorong paksa dari luar. Pemilik warung kopi berdiri di sana dengan pakaian bersimbah darah. Petugas berseru-seru menahannya masuk. Anggota komite termangu. Pemimpin sidang berdiri,
Hotma Cornelius menatap datar. Menteri Bacok tetap duduk tenang, fokus, dan disiplin. Dua aktivis berlarian mendekati pintu.